Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Semalam tidurnya nyak? Oh haleluya. Karena kasih karunia Tuhan kita dapat tidur. Hingga pagi ini Tuhan bangunkan kita dengan tubuh yang sehat. Ayo kita sebelum memulai aktivitas kita mau duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kita mau dengar firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pagi yang indah kami boleh datang di bawah kaki Tuhan. Biarlah kasih anugerah-Mu tetap menuntun kami di dalam persekutuan bersama dengan Tuhan. Bapa, kami rindu untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami membuka hati kami, berfirmanlah kepada kami pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi ini mana remah kita buka dalam Lukas 18 ayat 1. Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dan tidak jemu-jemu. Puji Tuhan. Firman Tuhan tema Manarema pagi ini berbicara jangan menyerah. Bagaimana kita supaya tetap tahan, tidak menyerah? Ini harus selalu berdoa, tidak jemu-jemu. Iya, Tuhan memberikan jalan keluar penuntun agar kita menghadapi masalah, persoalan, pergumulan, penderitaan. Jangan menyerah. Bagaimana caranya? Ini harus selalu berdoa, tidak jemu-jemu. Ini Tuhan ajarkan kepada kita. Ayo kita mau semangat, ya, melakukan. Apa itu? Jangan menyerah. Dan kata-kata ini, anjuran ini disampaikan kepada mereka. Siapakah mereka itu? Orang-orang yang lelah, yang letih lesu, yang penat, hatinya berbeban berat. Saat terjebak di tengah-tengah situasi kondisi yang sulit, dalam keadaan yang terpuruk, dalam penderitaan, dan doa-doa yang sudah dinaikkan belum ada jawaban. Firman Tuhan katakan mereka itu harus mendengar, harus selalu berdoa, tidak jemu-jemu. Haleluya. Berbahagialah kita yang sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Bagi mereka yang saat ini dalam beban berat, ada harapan, ada jalan keluar kalau kita melakukan apa yang Tuhan sudah perintahkan. Apa itu? Saya ulangi lagi, harus selalu berdoa, tidak jemu-jemu. Itu caranya. Dijawab tidak jawab, ya tetapi itu harus dilakukan. Karena Tuhan akan melakukan tepat dan indah pada waktunya. Saudara, dan kita tidak tahu waktu dan tempat yang indah bagi Tuhan itu menurut rencana Tuhan itu bagaimana, kapan. Itu dia.
Kita harus selalu berdoa, tidak jemu-jemu. Gampang kan? Bagian kita hanya itu. Tidak ada yang lain. Jangan pakai kekuatan kita. Wah, aku orang kaya, aku bisa menyelesaikan sendiri. Jangan. Pakailah cara Tuhan. Harus selalu berdoa, tidak jemu-jemu. Saudaraku, ada pujian syairnya berkata begini, tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Nah ini Yesus mengajar dalam perumpamaan di mana kita melihat seorang janda yang dengan gigih datang terus kepada hakim untuk minta apa? Pembelaan haknya. Padahal hakim itu dikatakan hakim yang tidak takut Tuhan, yang tidak memperhitungkan, tidak memperdulikan orang lain. Orang seperti ini, hakim yang model seperti ini, sulit untuk ditemui, sulit untuk minta tolong. Tapi melalui perumpamaan yang Tuhan ajarkan, janda ini terus datang. Akhirnya rontoklah kekebalan, kekerasan hati hakim. Kalau begini terus, aku dibikin susah. Ya wes, hakim berkata, aku akan bela hakmu. Nah ini keberhasilan janda ini untuk memohon pembelaan tentang haknya kepada hakim, dan hakim membelanya. Pembelajaran bagi kita pada waktu kita mengalami mungkin seakan-akan tidak ada pertolongan, tidak ada kekuatan bagi kita untuk menyelesaikan masalah persoalan kita, di mana kita akan melakukan seperti firman Tuhan, harus selalu berdoa, tidak jemu-jemu. Saudaraku, mari, kalau janda ini dengan gigih dia berhasil, hakim membela haknya, begitu pula kita. Kalau kita tetap harus selalu berdoa, tidak jemu-jemu, percayalah, dengan iman kita akan menerima jawaban daripada Tuhan, Bapa kita. Karena Bapa kita itu baik. Bapa itu sayang anak-anaknya. Tidak mungkinlah seorang bapa akan membiarkan anak-anaknya. Itu dia. Makanya pada malam hari ini, sebagai para pendoa, ayo terus berdoa. Kalau seorang janda dengan gigih akhirnya dia menang, mendapatkan pembelaan, kita juga harus gigih, semangat dalam harus selalu berdoa, tidak jemu-jemu. Saudaraku, Mazmur 55 ayat 23 katakan, serahkanlah kekhawatiran kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Bela
janda ini minta kepada hakim, saatnya nanti Tuhan akan menolong, menyelesaikan kekhawatiran yang kita hadapi. Pada waktu itu mungkin kita sedang dalam perlombaan, lintasan perjalanan hidup kita di dalam penderitaan, kesukaran, kesulitan. Bayangkan, renungkan Yesus itu berdiri di tepi lintasan waktu kita lari itu, dan menghampiri kita dan berbisik, jangan takut, aku mendengar doamu. Nah, kenapa kita tidak semangat? Ayo semangat, karena Tuhan mendengar doa kita. Walaupun belum dijawab, ya, tapi percayalah, Tuhan akan melakukan sesuai dengan rencananya. Dan rencana Tuhan itu indah pada waktunya. Jangan menyerah. Tuhan berkata, aku mendengar doamu. Jadi apa yang kita doakan? Dikatakan harus selalu berdoa, tidak jemu-jemu. Kelihatannya tidak ada jawaban, tapi Tuhan berkata, aku mendengar doamu itu. Saudaraku, mari pada malam hari ini berkata pada jiwa, hei jiwaku, jangan menyerah. Katakan lagi pada jiwa, harus selalu berdoa, tidak jemu-jemu. Amin, firman Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang saat ini mau melakukan aktivitas, mungkin dalam pekerjaanmu, dalam bisnismu mengalami hal-hal yang menurut kita tidak mampu lagi diatasi. Firman Tuhan katakan, harus selalu berdoa, tidak jemu-jemu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur pagi hari ini, Tuhan, Engkau mengajar kepada kami, dan kami tahu Tuhan punya rencana indah. Sepanjang hari ini kami mohon pimpinan Tuhan, pertolongan Tuhan. Apa yang kami kerjakan, berkat Tuhan memberkati sehingga kami berhasil. Terpujilah namamu Tuhan. Kasih karuniamu turun atas para pendoa, keluarganya, yang mereka yang sedang bekerja, yang mereka sedang sekolah, ibu-ibu di rumah yang menyediakan kebutuhan-kebutuhan keluarga. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga memberkati bangsa kami, Republik Indonesia. Tuhan juga memberkati GPPS. Tuhan juga memberkati kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh Kudus tetap menyertai kita pagi ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat bekerja, selamat pagi, dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.